Pada video kali ini, saya akan membahas tentang apa itu API hacking dan kemudian langkah-langkah apa saja yang digunakan untuk menguji keamanan API. Sebelum saya melanjutkan ke API hacking, saya bahas dulu apa itu API. API adalah singkatan dari Application Programming Interface, yaitu jembatan komunikasi antar aplikasi. Jadi misalnya kita punya suatu data, kemudian data tersebut dipakai berulang-ulang di berbagai macam aplikasi. Kita nggak perlu menginputkan data tersebut ke tiap aplikasi, cukup bikin satu server data, kemudian menghubungkan ke berbagai macam aplikasi dengan API. Saya kasih contoh bentuknya API seperti apa. Jadi API itu kalau diakses isinya berupa data seperti ini. Sedangkan kalau web itu ada tampilannya seperti ini. Data dari API ini nantinya bisa dipergunakan oleh aplikasi lain. Jadi tidak perlu membuat data dari awal, tinggal ngambil dari API. Kemudian apa itu API hacking? API hacking atau API pentesting adalah proses simulasi serangan siber secara etis untuk menguji keamanan API. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi celah keamanan sebelum serangan nyata terjadi. Langkah-langkah dalam menguji keamanan API itu kurang lebih ada 5 langkah. Yang pertama adalah planning dan scoping. Di tahap ini nanti saya lakukan dengan melakukan instalasi lab yang akan dijadikan sebagai target. Kemudian mengumpulkan dokumentasi API yang sudah tersedia. Selanjutnya tahap kedua adalah reconnaissance atau information gathering.
Tahap ini dilakukan dengan menemukan endpoint atau parameter tersembunyi, misalnya dengan tool path atau dirt search. Kemudian tahap ketiga adalah vulnerability analysis dan discovery atau proses untuk mengidentifikasi celah kerentanan. Bisa dilakukan dengan tool Nuclei. Berikutnya tahap keempat yaitu exploitation, yaitu melakukan pengujian keamanan secara langsung. Nanti acuannya menggunakan OWASP IPI Top 10. Tahap terakhir adalah reporting atau pelaporan. Karena nanti saya menggunakan lab, jadi untuk tahap ini saya lewati. Berikutnya saya bahas untuk tool yang digunakan. Tool utamanya saya memakai Bootsuite dan Postman. Untuk Bootsuite sudah tersedia di Kali Linux. Kemudian untuk Postman harus diinstal dulu. Untuk detail cara install Postman di Kali Linux bisa ikuti video saya. Linknya ada di deskripsi. Kemudian tool tambahannya saya memakai dirt search dan Nuclei. Untuk menginstal tool dirt search cukup jalankan perintah sudo apt install dirt search. Kemudian untuk menginstal tool Nuclei itu ada 3 tahap. Yang pertama menginstal Golang, selanjutnya menginstal tool PDTM, baru setelah itu menginstal tool Nuclei dengan tool PDTM. Untuk detailnya bisa cek link videonya di deskripsi. Kalau ada tool tambahan lain, nanti saya informasikan di video berikutnya. Untuk pedoman pentesting, saya gunakan OWASP IPI Top 10. Bisa pakai yang versi tahun 2023 atau tahun 2019. Dua-duanya bisa dipakai, cuma beda nama kategorinya saja. Misalnya di sini untuk kategori IPI 3 2023, Broken Object Property Level Authorization. Nah, kategori ini itu gabungan dari Excessive Data Exposure di tahun 2019, kemudian Mass Assessment di tahun 2019. Jadi gabungan antara kategori 3 dan 6. Nanti di tahap exploitation, kita akan melakukan pengujian untuk setiap celah kerentanan. Jadi akan saya bagi menjadi beberapa video. Inilah sedikit pengantar saya tentang IPI hacking atau IPI penetration testing. Untuk prakteknya saya bahas di video berikutnya. Oke, cukup sekian untuk video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.